Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan juga kita semua siap untuk belajar ilmu yang baru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, riya dan juga sum'ah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya dan juga sum'ah. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Dalam pembahasan hari ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu menghindari sifat hidup foya-foya dan kedua yaitu menghindari sifat riya dan juga sum'ah. Oke, kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang menghindari sifat hidup foya-foya. Dalam sifat hidup berfoya-foya dalam penggunaan harta itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu israf atau melampaui batas dan yang kedua yaitu tabdzir atau bersifat boros. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 ini dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan menggunakan harta secara berlebihan ataupun kita juga tidak diperbolehkan menggunakan harta dengan kikir. Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 juga menjelaskan bahwa dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di sini dijelaskan bahwa boros itu adalah sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian contoh perilaku israf dan tabdzir. Dalam makan dan juga minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia tidak takut tidak dapat mendapat bagian di dalam perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut dan makanan minuman tersebut terbuang sia-sia. Padahal ada orang lain yang sedang mengantri untuk mengambil makanan dan minuman tersebut dan bahkan ada yang tidak kebagian. Kemudian contoh lagi yaitu perilaku israf dan tabdzir dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, sekarang banyak sekali anak-anak yang mengucapkan kata-kata yang sia-sia, bahkan ketika dia bermain game atau bermain media sosial seringkali keluar kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Selanjutnya yaitu contoh perilaku israf dan tabdzir dalam hal berpenampilan. Memakai perhiasan yang berlebihan, memakai pakaian yang berlebihan, juga memakai tas impor dari luar negeri dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang sekarang berpenampilan secara berlebihan. Kemudian bagaimana dampak negatif perilaku israf dan tabdzir? Dampak negatif yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Padahal tujuan hidup kita di dunia adalah untuk menggapai ridhonya Allah, untuk mencari akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat israf dan tabdzir yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, selalu bersyukur, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bertindak selektif dan terencana, bergaya hidup sederhana dan juga bersikap rendah hati. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang menghindari sifat riya dan juga sum'ah. Apa itu riya dan juga sum'ah? Nah, riya secara bahasa adalah menampakkan atau memperlihatkan. Kemudian secara istilah,
melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa adalah memperdengarkan. Apa yang diperdengarkan? Yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Terkait riya, ada dua hal yang dikatakan sebagai riya atau dua jenis riya. Yang pertama adalah kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Sedangkan yang kedua adalah syirik, melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah, tetapi selain niat untuk menjalankan perintah Allah, juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan riya ini ada dua jenis, yaitu riya dari niat atau riya dalam niat, dan juga riya dalam perbuatan. Nah, di dalam kolom yang sudah tersaji, di situ ada contoh riya dalam niat dan juga riya dalam perbuatan. Riya dalam niat, seseorang berkata bahwa dirinya ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka ini termasuk riya dalam niat. Kemudian kalau riya dalam perbuatan, seperti contoh, seseorang yang pakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai seorang yang soleh. Jadi dia berpakaian sebagai seorang muslim, tapi dengan tujuan agar orang lain menganggap bahwa dirinya adalah orang yang soleh. Itu termasuk bagian riya. Kemudian banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang larangan riya dan sum'ah, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah, salah satunya adalah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Dampak negatif banyak sekali, termasuk munculnya rasa tidak puas atas amal yang dilakukan, kemudian menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, kemudian merusak nilai pahala dari suatu ibadah, dan lain sebagainya. Cara menghindari sifat riya dan juga sum'ah, kita harus meluruskan niat, memperbanyak rasa syukur, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dan juga memperbanyak ingat kematian, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membiasakan hidup sederhana. Terima kasih, cukup materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.